Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil dari kartunya ini ya, apa yang akan terbacakan di pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang menganggap kamu the one bagi dia. Ya, memang kemarin sempat dia itu kayak bingung ya. Kayak bingung memilih antara kamu atau yang lainnya seperti itu. Nah, kalau sekarang dia kayak sudah yakin mantep bahwa kamulah orang yang benar-benar ingin dia miliki, ingin dia cintai seperti itu. Dan aku melihat di sini dia kayak mantep memilih kamu. Dan aku melihat di sini dia ingin rujuk lagi dengan kamu. Berarti aku lihat di sini dia ini memang orang yang sudah pernah dekat dengan kamu, kenal dengan kamu seperti itu ya. Atau bahkan sudah pernah menjalin satu hubungan dengan kamu kayak gitu. Kemudian kalian berpisah karena dia mungkin bingung ya antara memilih kamu atau yang lain. Nah, sekarang dia sudah mantep hatinya akan menerima kamu sebagai pasangan yang dia mau kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin rujuk, ingin datang lagi, ingin kembali sama kamu gitu. Tuh ya, di konfirmasi lagi dengan Seven of Cups di sini. Aku melihat banyak sekali pilihan ternyata nih orang ya. Orang yang banyak pilihan, ada si A, si B, si C. Bahkan pilihan itu juga nggak harus pasangan lain, bisa juga misalkan pekerjaan kayak gitu ya. Jadi ada pihak ketiga memang. Ya, jadi Seven of Cups tuh yaitu dia ini banyak pilihan aku lihat. Tapi ketika dia memulai kembali dengan orang baru, pikirannya selalu tertuju ke orang lama lagi, ke kamu lagi, ke kamu lagi. Walaupun memang situasinya sekarang nggak memungkinkan gitu. Atau bahkan kayak ya memang nggak bisa untuk kembali dulu dengan kamu gitu. Ada situasi yang membuat dia tuh kayak nggak diizinkan oleh semesta untuk datang dulu ke kamu, nggak dibolehin dulu. Jadi dia harus selesaikan dulu dengan urusan dia. Aku lihat di sini gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu harus bisa bertumbuh dulu, terus itu menghasilkan dulu dari hasil kerja keras dia, atau mencapai kestabilan dulu dalam hidup dia gitu. Karena kalau aku lihat ya, selama ini dia itu sudah tekun, sudah sabar ya, menunggu-nunggu hasil kerja keras dia bisa menghasilkan gitu ya, bisa bisa dia nikmati. Jadi kalau aku lihat kenapa situasinya sekarang tuh nggak bisa datang ke kamu atau kayak tertunda gitu ya, karena dia harus bisa fokus dulu dengan kemajuan dirinya. Seperti itu ya, kemajuan keuangannya. Kemudian kalau misalkan tentang hubungan, aku melihat di sini dia juga sedang mencoba untuk membina hatinya, mencoba untuk sabar, dan mencoba untuk mengembangkan perasaan dia, memperbaiki diri dia, menganalisa sebenarnya apa yang hati dia mau, seperti itulah ya. Karena aku lihat di sini itu semua itu sangat penting untuk keberhasilan hubungan dia jangka panjang gitu. Mungkin hubungan kamu selama ini sama dia on off terus, atau kayak nggak jelas gitu ya, nggak ada arah tujuannya selama ini, sehingga menurut dia butuh introspeksi dulu, butuh mengevaluasi dulu dari apa yang dulu pernah terjadi gitu loh ya. Dan dia pun aku lihat di sini ingin memperkuat ikatannya, hubungan dia dengan kamu ya. Terus itu juga dia juga ingin segera menuai hasil bisa memiliki hubungan yang kuat dengan kamu ya.
Tapi untuk saat ini, aku melihat memang dari sisi kamu dan sisi dia memang sedang berupaya mencapai tujuan keuangan masing-masing ya. Aku lihat di sini kayaknya lagi fokus pada keuangan masing-masing, kamu lagi fokus dengan keuanganmu, dia pun fokus dengan keuangan dia. Terus juga aku lihat di sini memang target kalian mencari uang ini ya untuk masa depan juga, mungkin untuk biaya pernikahan, untuk membeli rumah, untuk apa? Ya untuk tabungan masa depan, investasi jangka panjang atau apapun itu. Aku lihat di sini dan kalian ingin mencapai target-target kalian ini yang berhubungan dengan materi, dengan uang kayak gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu dengan dia adalah suami istri, ya, dan mungkin karena entah LDR atau memang lagi kemarin ribut terus lagi ngambek ya pisah gitu ya, tapi belum cerai. Nah, aku lihat kayak ada pertanda kalian nih ada yang hamil ya, gitu. Mungkin ada yang hamil di antara kalian. Kalau misalkan kalian belum menikah, aku melihat di sini mungkin sekarang ini kalian atau dia sedang mengingat kembali hubungan sebelumnya. Kemudian saat ini mulai memikirkan atau memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dari pasangan dia di masa depan. Dia tuh maunya pasangan yang seperti apa sih? Terus siapa sih pasangan dia di masa depan yang dia inginkan seperti itu? Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih menimbang-nimbang juga gitu ya, apakah memang kamu orang yang tepat, orang yang dia inginkan, yang dia mau. Tapi memang ada indikasi kuat bahwa dia ini kayak kesepian ya, setelah berpisah dengan kamu, dia ngerasa kesepian, dia ngerasa sendirian, terus itu juga dia ngerasa bahwa kayak kamu sudah menolak dia, atau memang sudah ada pemblokiran dari kamu. Terus juga ada pertanda bahwa aku lihat di sini kalian terlalu sibuk dengan urusan masing-masing ya. Bahkan kalian selama ini mungkin sulit untuk menghabiskan waktu bersama, punya quality time bersama itu kayaknya jarang banget atau mungkin nggak pernah. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin mengakhiri rasa kesepiannya ya. Dan aku melihat di sini kayak dia ingin bertemu dengan seseorang terlebih dahulu, mungkin orang baru yaitu ya, karena di sini dia ada pilihan. Kalau misalkan dia lihat memang saat ini belum bisa bersama kamu ya dia sama yang lain aja dulu kayak gitu. Terus itu aku lihat di sini sambil menunggu waktu yang tepat ya, untuk bisa mendapatkan kamu lagi. Dia sedang mencoba mengatasi ketakutan dia tentang komitmen. Aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat kayaknya dia ini masih punya trauma atau masih punya ketakutan akan berkomitmen atau masih belum percaya diri untuk berkomitmen. Sehingga saat ini tuh dia kayak lagi coba untuk menenangkan hati, memperkuat mental dia kayak gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih hubungan dia dengan orang baru atau yang saat ini dekat dengan dia tuh kayak cuman untuk nemenin dia aja loh biar nggak kesepian kayak gitu ya, biar ada yang ya nemenin dia kayak gitu ya, karena ketika dia melihat mau kembali lagi dengan kamu itu kayak nggak bisa, mungkin memang kamu sudah blokir dia atau kamu sudah apa ya menunjukkan amarah kamu ya, jadi untuk balik ke kamu itu nggak segampang itu gitu. Makanya di sini ya udah deh dia cari dulu yang lain, sambil itu sambil menenangkan hati terus memikirkan ya. Jadi aku nggak tahu deh disebut apakah ini pelarian untuk dia atau gimana gitu ya. Tapi intinya kalau aku lihat sih perasaannya ya masih memilih kamu, hanya saja situasinya yang tidak memungkinkan bagi dia untuk segera-segera juga datang ke kamu. Terus juga ada Knight of Sword. Karena kalau aku lihat dia ini memang masih kasar orangnya ya, masih kasar, berbahaya, agresif, terus itu juga masih punya sifat yang mendominasi, sehingga ini dulu yang harus diperbaiki dari dirinya. Terus itu juga entah siapa di sini yang memutuskan hubungan, entah ini kamu atau dia. Aku lihat memang putusnya hubungan kalian ini memang karena ada perasaan dari kalian ini sudah tidak cocok gitu ya. Kemudian apa ya? Aku lihat di sini kayak masih ada amarah ya, masih ada amarah dari kamu atau dari dia gitu. Ya siapapun yang meninggalkan hubungan ini berarti dia kayak marah gitu, dia marah atau dia
kecewa ya, dan merasa bahwa hubungan ini sudah tidak cocok lagi gitu. Terus itu ada Nine of Swords di sini. Nah, mungkin bisa jadi kalau misalkan di sini kamulah yang meninggalkan dia karena kamu kecewa banget ya. Karena kamu, aku lihat di sini sudah tahu dengan jelas, kamu sudah apa ya? Ya sudah membongkar perselingkuhan dia, kebohongan-kebohongan dia, ketidakjujuran dia, semuanya itu sudah terungkap olehmu. Aku lihat di sini. Bahkan aku lihat skandal-skandal yang dia buat pun kamu sudah lihat gitu loh, sudah tahu gitu. Sehingga aku lihat di sini dia pun juga punya rasa penyesalan gitu loh, karena dia kok sejahat itu sama kamu, mengkhianati kamu sedalam itu, sejauh itu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia menyesali karena mengkhianati kamu, membohongi kamu, ya macam banyak hal lah ya. Intinya di sini aku lihat ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada malu, ada rasa nggak enak sama kamu ya. Apalagi di sini aku lihat ya dia udah ngakuin kok dia memang selingkuh sama kamu sama ini, dan ya semuanya sudah ketahuan sama kamu gitu ya. Terus juga aku lihat sekarang memang ada kekhawatiran sih sebenarnya dari dia. Jadi biasanya nih nanti ada yang komentar nih, kenapa kalau dia misalkan cinta, kenapa nggak dia perjuangin, kejar dong akunya, kenapa dia harus cari yang lain. Nih di sini sudah dibilang ya, dia ada rasa bersalah, ada rasa malu. Tahu nggak sih, kayak kita buat salah terus ketahuan, nah kita mau minta maaf tuh ya mungkin oke, bakalan dimaafkan. Tapi untuk memberikan rasa apa sih, keberanian meminta maaf itu kan kadang wah sulit ya, kadang sulit. Terus itu juga dia ngerasa ini tuh udah parah banget loh. Kelakuan dia ini udah parah banget sama kamu. Sehingga dia butuh waktu tenang untuk apa ya, mengontrol diri dia dan juga memperbaiki diri sebisa mungkin ya, agar nantinya ketika nanti kalau misalkan suatu saat diberikan kesempatan untuk kembali ke kamu tuh dia bisa mengelola emosi, terus itu juga bisa menyeimbangi amarahmu. Jangan sampai kamu itu sampai yang wah mencak-mencak gitu loh gitu ya. Nah jadi kenapa dia bersama yang lain ya, aku lihat karena ya dia pengen punya temen ya, terus juga dia lihat ada peluang di sini ya kan, dia ini banyak pilihan, jadi ya gitu deh ya, makanya di sini ya udah dia coba aja dulu. Tapi bukan berarti dia menaruh hati, enggak. Aku lihat di sini, karena di sini pun dia sedang mencoba juga, apakah memang dengan orang baru ini bisa meluluhkan hati atau apakah bisa menggantikan kamu ya. Karena di sini aku lihat dia ada penyesalan sama kamu gitu ya, dan sebenarnya dia juga masih sayang sama kamu gitu ya. Jadi gini loh, dia itu bukan orang yang akan tahu bakal kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi masih blur ya jalan ke depan dia itu, apakah nantinya memang benar akan bersamamu atau tidak. Makanya di sini dia cari alternatif gitu loh. Ya udah, selagi ada yang lain, coba aja dulu dengan yang lain. Kalau memang nanti dijodohkan dengan kamu, pasti akan datang kok ke kamu, kayak gitu loh. Nah, cuman saat ini memang kayak jalannya tertutup, belum bisa datang ke kamu gitu. Entah apa yang terjadi, ya mungkin memang semesta belum mengizinkan atau memang keadaan dia belum stabil, karena di sini dia harus fokus dulu dengan materi dia, dengan kestabilan dia. Ya kali dalam keadaan dia lagi apa ya, lagi sibuk-sibuknya mencari uang ya, menstabilkan keuangan ya, maksudnya keuangan belum stabil dia ini, ucuk-ucuk datang ke kamu, belum lagi nanti nanggepin amarah kamu, belum lagi dia pusing dengan materi dia ya kan, ketidakstabilan hidup dia justru malah nanti makin hancur gitu. Jadi maksudnya itu step satu-satu gitu loh yang dia kerjain gitu ya. Jadi aku rasa seperti itu ya keadaannya. Oke, apalagi di sini The Sun. Ya, semua bobroknya itu udah ketahuan gitu loh sama kamu. Ya, The Sun ini tuh adalah kartu keberuntungan bagi kalian
Kenapa? Karena kartu The Sun ini melambangkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, keberlimpahan, abundance, ya. Jadi bahagia, lihat nih, kan ada bayi, anak kecil ya naik kuda, tapi lihat merentangkan tangan, dia nggak takut naik kuda ini, padahal kuda ini kan bisa aja lari gitu ya, tapi dia bahagia, dia merentangkan tangan, tersenyum ya, terus ada bunga matahari, dan ini mataharinya besar, cerah ya, panas membara, terus juga ada bendera yang berkibar di sini, berarti kan apa ya, adanya kesuksesan gitu. Jadi kalau apapun yang dibalik The Sun ini ada niatan-niatan buruk, kelakuan-kelakuan buruk, ide-ide buruk, itu semua harus dibongkar. Jadi makanya di sini memang atas izin semesta semuanya kebongkar, bobrok-bobroknya dia, kelakuan-kelakuan jahat dia, perselingkuhan, kebohongan, penipuan, atau apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu di belakang kamu, itu semuanya dibongkar. Makanya di sini aku lihat kamu udah tahu semua kok, bobroknya dia ini seperti apa, gitu ya. Jadi sekarang tinggal kamunya aja berpikir apakah memang masih pantas untuk diterima dia dalam versi yang sekarang, atau kamu akan menerima dia nanti di versi terbaik dia di masa mendatang ya, walaupun itu entah kapan. Kalau misalkan bagimu, ngapain nungguin dia di masa depan, toh di masa depan juga nggak tahu dia bakalan datang dan udah berubah atau belum, ya udah kalau gitu cari yang lain gitu. Ya, yang pasti adalah di sini semesta sudah melindungimu, sudah memberikan kebahagiaan bagimu. Kamu sudah ditunjukkan bahwa nih orang nih punya masalah yang masalah berat sih gitu ya. Perselingkuhan iya, ketidakjujuran iya, manipulatif iya, mendominasi iya. Lah, sakit banget aku lihat di sini kamu selalu dipermainkan kayak gitu. Ya, jadi silahkan kalau The Sun ini setelah semua sudah dibongkar oleh semesta, pilihannya tinggal diserahkan ke kamu maunya gimana, gitu. Ya, kalau dari si dia, aku lihat energinya bakalan datang lagi, hanya saja pilihannya ada di kamu mau gimana, gitu ya. Jadi nggak usah dibuat pusing, nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau memang ceritanya memang benar seperti ini, gitu ya, ya emang masih pantas gitu kamu tunggu. Ya kalau menurut Mama masih pantas ya monggo, silahkan gitu. Aku hanya membacakan ya. Aku tidak berani mengambil keputusan atas hidupmu. Ya, hidupmu milikmu, hak kamu untuk memilih, hakmu untuk menentukan. Gitu ya. Ini seperti itu, semesta sudah nunjukin ke kamu tentang bobrok-bobroknya dia ini. Ya kamu udah tau lah, pokoknya nggak perlu aku sebutin secara detail ya. Tapi aku lihat di sini kamu sudah mengalaminya dan kamu sudah tahu dengan jelas. Oke. Oke, kita cari deh, kenapa sih dia ini kok mau kembali lagi sama kamu, tapi justru malah mau sama yang lain juga, atau sekarang bersama yang lain juga gitu ya. Oke. Yang pertama di sini ada clock ya, dia butuh waktu dan dia butuh siklus ya. Dia butuh waktu, butuh siklus untuk ya namanya bersiklus ya. Bersiklus itu kan berarti ada perputaran. Ya ada siklus di situ, ada perjalanan ya. Nah dia butuh waktu untuk melakukan perjalanan dalam hidupnya, dia butuh healing dulu, dia butuh berprogres dulu ya kan, dia butuh waktu intinya untuk healing, untuk berprogres. Namanya berprogres itu kan ada dua kemungkinan, berprogres untuk kesuksesan atau justru malah berprogresnya semakin terpuruk ya kan. Nah kalau semakin terpuruk berarti bukan progres yang baik ya, justru malah dia akan terjerumus ke progres yang ke jurang ya, ke jurang gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, ini kesempatan bagi dia untuk membuat hidupnya lebih baik sih kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia butuh waktu dulu untuk bersiklus di sini ya, untuk berubah, untuk menjalani kehidupan dia. Terutama juga di sini sambil dia untuk healing dan berprogres dalam materi, karir, keuangan, mentalnya.
menghadapi kehidupan ya. Cupid arrow, sunglasses, hammer, grounding ya. Bisa jadi juga memang ya itu tadi, dia kan kesepian ya tanpa kamu. Setelah dia nggak ada kamu, dia ini kesepian loh. Nah, dia butuh teman untuk menemani dia dalam berprogres itu. Ya, sebatas untuk ngajak ngobrol kah, ngajak ngopi kah, ya ngajak nongkrong kah, gitu aja. Ya, kalau aku lihat sih, intinya di sini dia butuh berprogres. Oke, aku melihat di sini dia kayak lagi positif, berpikiran positif ya. Kalau dia yakin tentang cinta, dia memiliki kepercayaan, dia memiliki keimanan tentang cinta, maka cinta itu akan datang siapapun dia orangnya. Jika dia masih yakin bahwa cinta itu masih ada untuknya, maka cinta itu akan datang gitu. Jadi dia percaya kok ya, mau itu nanti cintanya adalah kamu ataupun yang lain, ya selagi sekarang ada peluang bersama yang lain, ya udah coba dulu dengan yang lain gitu loh pemikiran dia ya. Tapi dia masih percaya bahwa cinta itu ada, entah itu nanti siapa ke depannya, selagi sekarang ada yang lain tertarik dengan dia, ya udah dicoba aja dulu gitu. Paham nggak sih gitu ya, walaupun mungkin sebagian ya ada yang ngerasa kesel, kenapa harus sama yang lain. Ya I don't know, itu jalannya semesta gitu, aku nggak bisa ngatur-ngatur ya. Oke, jadi tidak usah berkomentar yang tidak bisa aku jawab jika memang itu sudah kehendak semesta gitu ya sayang ya. Jadi nggak usah, aku sering berulang kali bacain komentar kayak gitu. Ya kalau cinta kenapa harus sama yang lain, kenapa harus cari selingkuhan, kenapa harus berselingkuh. Iya, itu sudah jalan ceritanya yang dari semestanya, dan mungkin juga memang pasanganmu gampang terpikat. Ya I don't know gitu. Aku cuma ngebacain doang ya sayang ya. Jadi nggak usah berkomentar yang aku nggak bisa menjawabnya gitu ya. Kenapanya itu, aku hanya bisanya membacanya aja gitu. Ya, nah jadi saat ini tuh dia masih punya keyakinan bahwa yang penting dia percaya cinta itu ada, maka cinta itu akan datang kayak gitu. Dan kalau aku lihat di sini ada sunglasses, dia masih sering kok stalkingin kamu, dia masih sering cari-cari tahu keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan, kamu sekarang bersama dengan siapa, gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi dia sebenarnya nggak diem doang ya, dia juga masih ada cari-cari tahu kamu, keadaan kamu. Walaupun saat ini dia menyabotase hubungan kalian, tapi penyabotasan ini juga memang niatnya adalah untuk membangun kembali diri dia, terus juga memperbaiki dirinya, memperbaiki situasi kehidupan dia ya, mengerjakan yang perlu dia prioritaskan terlebih dahulu saat ini. Dan aku lihat di sini dia memang sedang bekerja terus-menerus ya. Kayak ada situasi di mana dia ini harus konsisten gitu mengerjakan atau memperjuangkan memperbaiki kehidupannya. Butuh apa ya namanya? Butuh melakukan sesuatu itu dengan konsisten gitu. Kalau memang saat ini keadaan dia, prioritas dia adalah keuangan, ya namanya juga cari uang. Nggak mungkin kan sehari kerja sehari enggak, sehari kerja sehari enggak gitu, bolong-bolong gitu. Ya mungkin kalau dia kerjanya sama bos gitu ya, punya bos gitu, ya dia pasti kena marah dong sama bosnya. Jadi aku rasa dia memang butuh konsisten dalam mencapai hasil dari kesabaran bekerjanya dia ini gitu, paham ya? Gitu. Jadi hidup ini nggak cuma soal tentang cinta-cintaan doang ya. Dia ini juga mikirin tentang kebutuhan pribadi, dia juga butuh uang gitu. Oke, paham ya? Oke, kemudian ada grounding, ada pertumbuhan ya. Jadi aku lihat di sini dia sedang bertumbuh, mencoba untuk bertahan dengan situasinya, mencoba untuk kerja secara stabil ya, mencoba untuk memberikan keamanan untuk hidupnya. Dia mencoba untuk punya hidup yang aman, stabil, punya kinerja yang bagus gitu ya. Dan akhirnya hidup dia bisa berkembang gitu loh, bisa bertumbuh. Yang tadinya hidupnya drop bisa
bisa menjadi lebih baik gitu, keuangannya membaik, karirnya membaik, seperti itu ya. Oke, kemudian ada Phoenix tuh kan, kalau udah ada Phoenix nih berarti akan ada fase baru di hidup dia. Dia sedang memasuki fase baru atau sedang melangkah ke fase baru dalam kehidupannya dia. Dia ingin menghidupkan kembali kehidupan dia, ya dia ingin punya kehidupan yang nyaman, bahagia, berkelimpahan. Intinya aku lihat di sini dia sedang melakukan pembaharuan lah di dalam hidupnya. Dia sedang mencoba untuk bertumbuh, mengubah pola pikir dia, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesulitan hidup, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat seperti itu. Jadi mungkin memang orangnya ya apa ya, masih gampang tergoda lah ya kalau masalah percintaan, aku lihat di sini ya. Tapi kalau apakah dia akan kembali rujuk lagi? Yes, dia akan datang lagi, tapi keputusannya aku serahkan ke kamu. Kamu mau gimana ngambil keputusannya? Oke, aku rasa cukup ya. Kalau misalkan kamu masih bingung, ya silahkan tonton video-video aku yang sebelum-sebelumnya ya, karena video-video aku selain yang tanggal itu timeless kok. Jadi kapanpun kamu mendengar atau menonton video aku, kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, ya itu masih bisa cocok untuk cerita kalian, mau kapanpun kalian nontonnya gitu ya. Oke, aku rasa cukup lah untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Siapa tahu nanti video-video yang lain bisa membantu mengubah pola pikir kalian gitu ya, dan bisa membantu kalian dalam mengambil suatu keputusan ya, mudah-mudahan ya. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Oke, kalau misalkan dari apa ini namanya? Gini deh, kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus itu juga ini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Maret, Februari, Juli, Oktober, September, Mei, Agustus, Desember, dan November. Kemudian ada shio-nya, bisa jadi shio-nya kamu, shio-nya dia. Ya, situasikan aja. Ada shio tikus, shio macan, shio kelinci, shio kambing, shio anjing, shio naga, shio babi, shio monyet. Terus angka di sini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, umur kamu atau umur dia, atau nomor rumah kalian, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. 13, 14, 10, 7, 19, 21, 11, 8, 29, 20, 23, 3, 15, 16, 25, 30, 4, 22. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. K, M, I, J, D, X, Y, W, B, H, R, G, N, E, V, U, F, A, S, L, O, P, Q, dan T. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.